Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Niken Bella, Norika Sibarani, dan Audi Natalia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit isi dari buku yang telah kami baca, yaitu yang berjudul STIR, Spiritual Transformation in Relationship, atau transformasi rohani dalam relasi. Tahap pertumbuhan rohani. Tahap pertumbuhan rohani terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, mempelajari bersama atau learning together. Yang kedua, menjalani bersama atau journeying together. Yang ketiga, mengikuti bersama atau following together. Ketiga tahap ini akan kami jelaskan masing-masing. Ketiga tahap ini memiliki kesamaan dengan 3 segmen orang percaya yang ditegaskan dalam penelitian Reval. Seperti yang kita ketahui, yang pertama growing in Christ atau bertumbuh dalam Kristus, yang kedua close to Christ atau melekat dengan Kristus, yang ketiga Christ center atau berpusat pada Kristus. Penulis menggunakan kata bersama di sini untuk mengingatkan kita bahwa pertumbuhan rohani paling baik terjadi dalam suatu relasi. Di sini saya akan menjelaskan pada bab yang pertama, yaitu mempelajari bersama. Di bab pertama ini berjudul memulai dengan mantap. Salah satu kelompok pemahaman Alkitab yang pernah Frank ikuti ini yang diadakan oleh asrama kampusnya, yaitu Sigma Chi Universitas. Singkat cerita, sang pemimpin kebaktian memulainya dengan doa dan membuka kitab Efesus 2. Si Frank ini panik karena dia tidak tahu di mana letak kitab itu berada. Lalu dia bertanya kepada wanita sebelahnya, "Di manakah letak kitab itu?" kata Frank. Lalu si wanita ini menjawab, "Setelah Galatia." "Baiklah," si Frank menjawab, seolah-olah dia tahu di mana letak Galatia itu. Frank sangat membutuhkan pengarahan. Dia tidak tahu di mana ia harus memulai. Dan dia memerlukan seseorang untuk mengarahkannya. Di sini Frank memiliki kebutuhan unik dari orang-orang yang memasuki jalur pertumbuhan rohani. Dia sudah berada dalam relasi yang bertumbuh dalam Allah, tetapi dia masih belajar untuk menggabungkan kehidupannya dengan kehidupan modernnya. Seperti halnya pendatang baru di bidang apapun, ada banyak hal baru yang harus dipelajari. Dan salah satu yang paling baik diantaranya adalah belajar melalui relasi-relasi dengan orang percaya lainnya. Relasi yang dibutuhkan seperti relasi yang sangat direktif atau relasi yang membuat pertumbuhan terjadi secara wajar dan terarah. Di tahap pertama pertumbuhan ini, orang-orang harusnya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Yaitu yang pertama, siapakah Allah? Yang kedua, seperti apakah Allah itu? Yang ketiga, bagaimanakah Allah menyatakan tentang dirinya? Lalu, apa saja maksud Tuhan di dunia ini? Siapakah Yesus dan mengapa kitab itu penting? Tentang apakah isi Alkitab itu? Dan yang terakhir, apa yang dikatakan Alkitab tentang hidupku? Jadi di tahap mempelajari bersama ini, kita dapat mengenali 3 tujuan, yaitu untuk belajar kitab suci, karena salah satu tujuan utama tahap mempelajari bersama ini adalah membangun kerangka pemahaman tentang Alkitab dan mempelajari kebenaran-kebenaran penting dalam Alkitab. Lalu keyakinan-keyakinan pokok. Orang yang baru percaya kemungkinan besar tidak memiliki keyakinan yang kokoh tentang otoritas Alkitab. Lalu ada cara berrelasi dengan Allah dan orang lain. Selain membangun relasi dengan Allah, orang yang ditahap mempelajari bersama ini juga perlu membangun relasi yang sehat, memberi hidup, merawat dengan orang lain, relasi yang mau menerima dan berpusat kepada Allah untuk menyenangkannya. Lalu di bab 2 bagian pertama ini berjudul membangun fondasi. Pada bab yang lalu kita sudah bicara tentang tahap pertama pertumbuhan rohani. Lalu sekarang kita akan
membahas tanda-tanda kehidupan. Ada 4 tanda kehidupan yang bisa kita lihat orang yang sudah melalui tahap pertumbuhan ini, yaitu yang pertama kesadaran akan Allah, yang kedua kegairahan pribadi, yang ketiga keterbukaan terhadap hikmat Allah, yang keempat sikap dan perilaku yang baru. Meskipun orang yang melayani di tahap mempelajari bersama ini terutama menunjukkan relasi yang sangat direktif atau memberi banyak pengarahan, menunjukkan kepekaan juga sangatlah penting. Menemukan format relasional yang tepat, orang di tahap ini membutuhkan jenis relasi yang sangat spesifik untuk memfasilitasi pertumbuhan, seperti mentor kelompok kecil yang berisi beberapa orang yang rindu membangun komunitas dan bertumbuh secara rohani. Beranjak ke tahap berikutnya, ada satu hal terakhir yang dapat Anda lakukan secara khusus bagi mereka yang menyediakan jembatan untuk ke tahap berikutnya. Tetaplah rasional untuk menolong orang-orang yang Anda bimbing sampai ke sana. Ini saya membahas tentang topik menjalani bersama. Saya lanjut ke bab 3, yaitu menerima kepemilikan perjalanan itu. Sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kita harus menerima kepemilikan atas pilihan-pilihan, sikap-sikap, perilaku-perilaku kita. Dan seberapa baik kita menangani kepemilikan kita, dan sebaik itulah harta itu berkontribusi pada diri kita. Kita harus menahan godaan untuk tidak fokus atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Seberapa besar pun godaan itu, kita harus fokus pada perbuatan-perbuatan kita. Pada Matius 25 menantang kita untuk menerima kepemilikan dan tanggung jawab atas hal-hal yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Tahap pertumbuhan yang signifikan terjadi ketika murid-murid Yesus menerima kepemilikan dan tanggung jawab. Ada 2 hal non-materi yang sangat penting. Yang pertama, kehidupan setiap hari mereka bersama-sama dengan Allah. Dan yang kedua, dunia interior atau dalam diri atau kehidupan batin mereka, termasuk dalam perjalanan hidup mereka. Dan saya akan menjelaskan ciri-ciri orang yang melakukan transisi dan ciri-ciri orang yang tidak melakukan transisi dalam menerima kepemilikan dan tanggung jawab. Ciri-ciri orang yang melakukan transisi dalam menerima kepemilikan dan tanggung jawab, yang pertama, menjadi individu-individu yang mendalam dan terpusat. Yang kedua, ditandai dengan adanya perkembangan kerendahan hati. Yang ketiga, kekuatan rohani. Dan yang keempat, perwujudan-perwujudan alami dari kualitas-kualitas karakter Allah. Ciri orang yang tidak melakukan transisi dalam menerima kepemilikan dan tanggung jawab, yang pertama celaka, yang kedua memperoleh pengetahuan tentang Allah tetapi tidak dapat dibentuk oleh Allah, yang ketiga tidak ada jalan pintas tetapi transformasi adalah tujuan mutlak. Kehendak Allah atas hidup kita. Kehendak Allah bagi kita selalu adalah agar kita menjadi dewasa, menjadi seperti Kristus dalam pikiran, tindakan, dan karakter kita. Kerinduan hati Allah adalah agar kita menjadi orang-orang ciptaan baru yang bertumbuh makin serupa dengan Yesus dari dalam keluar. Pemikiran dasarnya, Allah tidak hanya peduli pada apa yang kita lakukan, tetapi Dia juga peduli dengan apa yang akan terjadi dan akan apa, dengan siapa atau seperti apa kita ini. Tujuan-tujuan tahap menjalani bersama. Yang pertama, menemukan dalamnya kebutuhan jiwa kita yang terus-menerus akan Allah ketika mengembangkan cara-cara baru untuk terus-menerus terbuka pada Allah. Yang kedua, menemukan kehidupan dinamika interior kita yang tidak terlihat ketika kita memulai langkah-langkah penyembuhan dan pemulihan. Menemukan kebutuhan kita akan Allah. Ada beberapa ayat Alkitab yang berulang kali meneguhkan visi iman Kristen. Yang pertama, 1 Korintus 4 ayat yang ke-17. Yang kedua, Efesus 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Dan yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Dan yang keempat, Ibrani 13 ayat yang ke-7. Menemukan kehidupan interior atau batin kita. Aspek penting dari menerima kepemilikan dan tanggung jawab jalan kita adalah menemukan kebutuhan yang tersembunyi yang bekerja
dalam kehidupan interior kita. Motif-motif, keinginan-keinginan, rasa malu, dan ketakutan kita. Di sini saya akan lanjut pada bab 4, yaitu menjadi pemandu di padang gurun. Mengantisipasi perjalanan. Pengikut Kristus yang bertumbuh di tahap ini bukanlah lebih banyak informasi, tetapi paduan bijak yang dapat menolong mereka bertumbuh dalam kemampuan untuk membedakan atau kepekaan dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang mereka pelajari dalam pengalaman mereka sendiri. Visi untuk terlibat dalam kekacauan. Di tahap ini, para pemimpin harus bersedia masuk di dalam kekacauan hidup orang lain bersama Tuhan. Perlu dimulai dengan memaparkan visi baru tentang peran relasi-relasi dalam proses pertumbuhan rohani. Tanda-tanda kehidupan. Ada 8 tanda-tanda kehidupan orang yang kita bimbing. Yang pertama, menerima kehancuran. Yang kedua, iman kuat. Yang ketiga, bebas dari masa lalu. Yang keempat, makin bergantung pada Allah. Yang kelima, makin menyadari kebutuhan akan kasih karunia Allah. Yang keenam, mampu melihat pekerjaan Allah. Yang ketujuh, berserah diri dan taat pada Tuhan. Yang kedelapan, bertumbuh dalam keseimbangan dalam pengarahan dan kepekaan. Pengarahan. Para pemimpin menyediakan panduan dan struktur dengan memfokuskan pengarahan mereka pada 3 tujuan utama. Yang pertama, mengembangkan lingkungan rasional yang aman. Yang kedua, mengembangkan lingkungan spiritual yang kuat. Dan yang ketiga, membimbing dengan kurikulum yang tepat. Kepekaan. Para pemimpin memfokuskan upaya kepekaan mereka pada 4 hal ini. Yang pertama, menemukan cara untuk menghubungkan pengalaman seseorang dengan pekerjaan Allah. Yang kedua, mendoakan pemulihan batin. Yang ketiga, mencari penampakan Allah. Yang keempat, mengenali kapan orang siap maju. Menemukan format rasional yang tepat. Ada beberapa format rasional yang tepat untuk tahap pertumbuhan rohani. Yang pertama, kelompok kecil yang fokus pada formasi spiritual. Yang kedua, pengalaman di kelas formasi spiritual. Yang ketiga, sahabat rohani. Yang keempat, pengarahan rohani. Yang kelima, kelompok pemulihan 12 langkah. Yang keenam, pengalaman retreat insentif. Ini step menjelaskan fokus mereka pada pertumbuhan rohani seluruh anggota komunitas. Bagaimana jika seseorang tidak bergerak maju? Ada 3 hal yang membuat orang stagnan di tahap ini. Stagnan, yang pertama stagnan dalam penderitaan, yang kedua stagnan dalam pelarian, dan yang ketiga stagnan dalam ketakutan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu mengikuti bersama atau following together. Di tahap ini bertujuan untuk membangun kehidupan yang kekal di atas dasar pemahaman Alkitab yang mantap dan relasi yang kuat dengan Allah. Nah, tahap ketiga ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, tetap bertekun, dan yang kedua, berlari bersama. Pertama, tetap bertekun. Ketika kita bertumbuh dewasa dalam Kristus, tujuan kita adalah berlari dengan tekun dan siap melepaskan apapun yang merintangi kita dalam perlombaan spesifik yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Sekarang, di tahap ini, kita memerlukan teman-teman yang menolong kita untuk tetap bertekun setidaknya dalam 3 hal penting. Yang pertama, mengembangkan kesadaran akan perjalanan batin terus-menerus. Yang kedua, melakukan penyerahan diri terus-menerus kepada tujuan-tujuan Allah. Yang ketiga, tetap terhubung kepada orang lain. Yang pertama, mengembangkan kesadaran akan perjalanan batin terus-menerus. Contoh nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita sedang berbicara dengan seseorang, tetapi di tengah perbincangan tersebut ada kata-kata yang terlontarkan oleh lawan bicara kita yang kata-kata tersebut membuat kita tersinggung. Sementara, lawan bicara kita tidak menyadari akan hal itu. Tanpa disadari, kita menjadi kecewa dan jengkel dengan orang tersebut. Suasana hati kita juga menjadi buruk, aktivitas yang kita kerjakan menjadi berantakan, dan pikiran kita menjadi buyar. Oleh sebab itu, cara tepat untuk keluar dari kekacauan itu adalah dengan mengungkapkannya. Kita mungkin sulit untuk mengungkapkannya dengan orang tersebut, tetapi di topik ini kita diajak untuk mengungkapkannya dengan orang-orang yang kita percaya atau sebut saja sahabat. Tahap ini mengajarkan kita betapa berharganya memiliki seseorang yang menjadi tempat kita bersandar dan berpaling. Dengan begitu, orang akan mengingatkan kita lewat beberapa hal.
Dalam situasi ini, beberapa latihan rohani berperan penting dalam menolong kita memahami yang sedang terjadi di dalam diri kita. Yang pertama, pemeriksaan diri yang cermat atau kesadaran bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Misal, kita akan menyadari, oh ada yang gak beres nih denganku, harusnya aku santai aja gak perlu tersinggung dengan kata-katanya. Yang kedua, pengakuan atau mengungkapkan kemarahan atau emosi dalam suatu relasi. Seperti yang dibahas tadi, dengan begitu kita akan mengungkapkannya kepada teman terdekat kita sehingga tidak ada lagi amarah dan dendam busuk yang ada di hati kita. Yang ketiga, menunjukkan kasih karunia atau sahabat kita melihat pekerjaan Allah yang tersembunyi. Nah, peran sahabat disinilah yang mendorong kita untuk berpikir positif. Sahabat akan mengingatkan kita bahwa misalnya, mungkin Tuhan membangun mentalmu lewat kritikan pedas, dengan begitu kamu akan jauh lebih dewasa. Nah, sahabat akan mengaitkan setiap permasalahan yang ada di hidup kita adalah salah satu pekerjaan Allah, sehingga kita menjadi yakin dan percaya Allah sedang bekerja di dalam hidup kita. Yang keempat, berdoa adalah instrumen-instrumen yang dipakai dalam menyelesaikan kemarahan atau emosi. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Oleh sebab itu, dengan berdoa, kita menyampaikan semuanya kepada Allah. Kita bercerita tentang setiap lika-liku kehidupan kita, sehingga Allah senang melihat kita selalu berlari kepadanya. Terlibat dalam pekerjaan Allah. Nah, proses perkembangan kita menjadi dewasa agar terlibat dalam pekerjaan Allah adalah yang pertama, surrender atau berserah. Proses ini di mana kita harus menyerahkan diri kita, pribadi kita, jiwa kita kepada Allah, sehingga rancangan-rancangannya terjadi di dalam hidup kita. Seringkali terjadi adu kehendak di dalam relasi atau hubungan kita dengan Allah. Terkadang kehendak Allah yang tidak sesuai dengan jalan pikir kita membuat kita kecewa. Tetapi melalui proses ini, kita dijadikan pribadi yang harus mengandalkan Allah untuk setiap siku kehidupan kita, sehingga apabila kehendak kita tidak terjadi dan kehendak Allah lah yang terjadi, kita tidak akan kecewa karena kita mengenal Allah yang akan menjadikan semuanya indah. Yang kedua, abandonment atau melepaskan. Di tahap ini, meskipun kita menyerahkan diri kita kepada Allah, tetapi kita masih menemukan perbedaan yang jelas antara jalan kita dan jalan Tuhan lewat beberapa hal. Ya, contentment atau kepuasan. Setelah melalui proses melepaskan, di tahap ini kita mulai menjalani setiap aspek kehidupan kita, baik yang baik maupun yang buruk, sedih maupun senang, mudah maupun sulit, dengan tetap memegang keyakinan teguh kepada Allah. Yang keempat, participation atau keterlibatan. Dari kepuasan akan mengalir potensi kita untuk menjalin hubungan yang lebih dalam lagi dengan Allah. Keterlibatan yang dimaksud di sini yang menurut penulis Kristen kuno sebagai kesatuan atau unity atau penyatuan oneness kita dengan Allah. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah berlari bersama. Gambar di atas menunjukkan anak-anak sedang berlari. Umumnya, anak-anak sangat suka berlari dengan teman sebayanya. Ketika mereka berlari dan menuju garis finish, itu biasanya tenaga mereka ekstra lebih semangat. Padahal mereka tahu bahwa teman-temannya juga punya kemampuan yang seimbang ataupun melebihi dari mereka. Mengapa bisa demikian? Karena mereka perlu dorongan, mereka suka tantangan, dan dengan begitu mereka terus berkembang. Dengan tahap pertumbuhan rohani di mengikuti bersama ini, orang-orang yang masuk ke tahap pertumbuhan mengikuti bersama tidak lagi membutuhkan relasi-relasi yang sangat terstruktur dan berfokus pada pengarahan. Yang mereka perlukan adalah relasi-relasi kesalingan dan kerjasama kepada para pengikut Kristus lainnya. Selanjutnya, keseimbangan dalam pengarahan dan kepekaan. Terbagi atas dua, pengarahan dan kepekaan. Kepekaan penting di tahap pertumbuhan sehingga murid yang bertumbuh perlu ditolong dalam tiga hal penting. Yang pertama, perspektif Allah. Yang kedua, penugasan Allah. Yang ketiga, transformasi Allah yang terus-menerus. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam bertumbuh dalam rohani, tidak baik jika kita hanya seorang diri saja. Allah sangat berkenan apabila anak-anaknya beramai-ramai berlari mencarinya. Artinya, tugas kita sebagai anak muda membentuk sebuah perkumpulan dengan tujuan yang baik, yaitu untuk memuji dan memuliakan Allah.